Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Handayani dengan NIM 1807514 dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah dalam tinjauan psikologi. Pembahasan yang pertama yaitu konsep kekuasaan kepala sekolah. Nah, sebelum kepada konsep kekuasaan kepala sekolah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kekuasaan. Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Nah, orang yang memiliki kekuasaan di dalam sekolah disebut dengan pemimpin atau kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan faktor penting yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di dalam sekolahnya untuk dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu bentuk kekuasaan. Nah, bentuk kekuasaan ini ada dua. Yang pertama kekuasaan pribadi, yang kedua kekuasaan posisi. Nah, kekuasaan pribadi merupakan kekuasaan yang diperoleh daripada pengikutnya berdasarkan pada kekaguman, respek, dan ikatan pada pemimpin. Yang kedua itu kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi ini kekuasaan yang diperoleh dari wewenang formal organisasi. Sebuah kekuasaan yang berkaitan erat dengan pengaruh, yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi kekuasaan. Nah, tujuan dan fungsi kekuasaan ini ada 4. Yang pertama, mengatasi kesukaran atau rintangan atau serangan. Yang kedua, memecahkan persoalan atau permasalahan. Yang ketiga, mengimbangi persaingan dan mengatasinya. Yang keempat, mewujudkan kepuasan, ketentraman, dan kedamaian, menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Selanjutnya itu kekuasaan kepala sekolah dalam tinjauan psikologi. Menurut Novianti Zafari mendefinisikan bahwa kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya bahwa kepala sekolah memiliki kekuasaan penuh untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Nah, dari pandangan psikologis, kekuasaan adalah tugas perkembangan yang dimiliki oleh setiap orang. Artinya bahwa kekuasaan adalah masalah persepsi yang dimiliki oleh setiap orang dalam interaksinya dengan orang lain sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Nah, sumber kekuasaan kepala sekolah itu seperti sifat atau tingkah laku kepala sekolah dalam memberikan tugas, aturan, arahan, dan lain-lain. Contohnya sumber kekuasaan yang baik berdasarkan tingkah lakunya yaitu seperti kepala sekolah selalu bersikap tegas, penuh karisma, cara menggunakan kekuasaan dengan penuh pendekatan secara kekeluargaan, dan selalu bermusyawarah dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya itu konsep kewenangan kepala sekolah. Nah, di sini ada konsep kewenangan terlebih dahulu. Di sini definisi dari kewenangan sendiri merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Sedangkan kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak untuk kekuasaan hukum pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Di dalam konsep kewenangan ada sumber kewenangan. Nah, sumber kewenangan ini berasal dari yang pertama pasti Tuhan, yang kedua tradisi seperti kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara secara terus-menerus, yang kedua kualitas pribadi seseorang pemimpin, yang keempat peraturan perundang-undang. Nah, selanjutnya itu konsep kewenangan kepala sekolah. Nah, dari konsep kewenangan yang telah dijelaskan tadi juga dapat kita ketahui bahwa konsep kewenangan kepala sekolah merupakan sumber kekuasaan yang berasal dari peraturan perundang-undang dan kualitas pribadi sang pemimpin. Nah, contohnya seperti sumber kewenangan kepala sekolah berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Dan dalam memberikan kewenangan terhadap bawahannya, kepala sekolah memberikan sumber kekuasaan yang bersifat mandat. Yang bersifat mandat kepada bawahannya, contohnya seperti memberi surat kuasa atau surat perintah untuk mengikuti seminar atau pertemuan untuk membahas kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada proses kekuasaan dalam keadaan psikologi.
Nah, proses kekuasaan kegiatan transaksi kekuasaan di antara orang atau sekelompok orang dalam complaint teori. Nah, di sini juga sebagai proses interaksi relationship yang menghasilkan keadaan psikologis tertentu pada orang atau kelompok atau sekelompok orang yang menjadi target kekuasaannya. Menurut Ed Gioni mengumumkan bahwa penggunaan sumber kekuasaan dapat memberikan efek keterlibatan yang bersifat alternatif gitu ya. Memberikan efek keterlibatan yang bersifat kalkulatif, sedangkan sumber kekuasaan normatif memberikan efek keterlibatan yang bersifat moral. Adapun tujuan dari kekuasaan secara psikologis, yang pertama mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang agar memberikan dampak terhadap apa yang diinginkannya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.